Sedikit sekali rasa di dalam rasa. Yang di dalam rasa itulah yang merasa. Yang di dalam rasa itulah yang dikatakan perasaannya perasaan. Sedikit sekali orang yang mau mengetahui tentang rasa. Rasa itu sir. Yang di dalam sir itu rahasia Tuhan yang disematkan pada roh, yang ditiupkannya pada jasad Adam. Rasalah yang mengetahui manis, asin, pahit, kesat, dan lain-lain. Bukan lidah yang merasakan manis, asin, pahit, atau kesat itu. Karena dihubungi oleh rasa sir itulah, maka jasad dapat merasa. Islam itu artinya selamat johir batin. Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang utama tentu beradab di hadirat Allah, bukan beradab di hadapan manusia. Akhlakul karimah yang utama itu beradab di hadirat Allah, bukan beradab di hadapan manusia, hanya agar tetap dikata orang soleh, orang sabar, orang juhud, orang tawadu, orang berakhlak. Maka dalam hubungannya dengan rasa, utamakanlah rasa ini terhubung terus dengan Allah, bukan dengan akhlak. Islam itu artinya selamat johir batin. Apa yang diketahui oleh rasa, kebenarannya jangan dibelokkan oleh mulut. Dengan sir kamu mengetahui letak kelalaian seorang soleh. Jangan lalu kamu membenarkan pikiran dan pendapat orang itu hanya sekedar menjaga akhlak. Itu namanya kamu beradab di hadapan manusia, tetapi tidak beradab di hadirat Allah. Orang yang tidak sama hati dengan mulutnya, itulah dikatakan munafik. Orang yang menerima kebenaran di hatinya, tetapi jasadnya menampik karena gengsi, itulah dikatakan fasik. Islam itu artinya selamat johir batin. Kamu bersedekah, di mulut berkata terimalah, tetapi di hati ada perasaan setengah hati. Dapatkah dikatakan selamat johir batin? Islam itu artinya selamat johir batin. Kamu tahu jasad bergerak mencari nafkah untuk menafkahi itu ibadah. Tetapi selama mencari nafkah, pikir dan rasamu terarah pada uang dan keuntungan. Dapatkah dikatakan selamat johir batin? Islam itu artinya selamat johir batin. Dalam beribadah, nafsu itu keinginannya terarah pada surga, pahala, dan fadilah-fadilah amal. Lupa dengan pemilik surga, lupa dengan pemberi pahala dan fadilah. Dapatkah dikatakan selamat johir batin? Islam itu artinya selamat johir batin. Tentulah rasa mesti berhubungan terus dengan Allah. Dengan begitu, dapatlah kamu merasakan ketuhanan Allah. Kalau merasa terus dengan Allah, mana ada lagi keinginan dengan surga? Maka orang-orang tauhid dalam beribadah tidak ada dengan menginginkan surga, karena keinginan itu nafsu. Kalau manusia merasa terus dengan Allah, itulah dikatakan Allah dengan Allah. Oleh sebab itu, rasa mesti berhubungan terus dengan Allah. Johir batin berhubungan terus dengan Allah. Selamatlah, maka Islam itu selamat. Sedikit orang yang mengetahui bahwa ruhlah yang mengetahui Tuhan. Sedikit orang yang mengetahui bahwa Allah hubungkan ruh itu dengan jasad. Sebab itulah banyak yang berpikir dan merasa bahwa yang bersifat mati atau jasad ini yang hidup. Lupa bahwa yang bersifat hidup atau ruh itulah yang hidup. Sadarlah hati pada Allah. Siapa yang mengatur berdiri, ruku, dan sujudmu itu? Tentulah Allah. Kalau kita merasa ada kemampuan diri melakukan berdiri, ruku, dan sujud, itulah dikatakan ujub. Rasa ujub ini menghancurkan pahala 80.000 tahun ibadah. Ingat kisah makhluk yang pernah terhormat bernama Azazil? Maka pengetahuan tauhid ini tidak bisa disepelekan. Inilah pertahanan dunia akhirat. Yanzuru ala qulubikum. Allah memandang hati, karena hati itulah yang hubungannya ke alam raib, bukan ke alam gaib. Yang seperti kita ketahui kalau udah cerita alam gaib, berpikir terus alam jin, setan, iblis. Bukan. Jadi untuk dapat merasakan ketuhanan Allah, hendaklah rasa berhubungan terus dengan Allah sampai baqabillah. Inilah caranya merasakan ketuhanan Allah. Rasa. Di dalam rasa ada rasa. Yang di dalam rasa itulah yang merasa. Kalau sudah yang di dalam rasa itu yang merasa, Tuhan saja yang ada. Wallahu a'lam bishawab.